warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perlawanan Rakyat Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Salvi Sumarwanti. Nama saya Zara Putri Aprilia. Saya Gen Prayogo. Nama saya Fani Susafania. Nama saya Fani Septemulani. Saya Zaskia Sabita. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang itu yang pertama adalah adanya penindasan dan perilaku Jepang yang semena-mena terhadap rakyat di suku Dayak desa. Yang kedua itu adalah adanya dua perusahaan di Kalimantan yang menetapkan sistem Romusa, yakni di Nomura yang itu di bidang pertambangan dan Sumitomo yang menetapkan di bidang perkayuan. Dan yang terakhir itu pada tanggal 13 Mei 1945 anak perempuan masyarakat di desa Dayak yaitu Palinggan yang hendak dinikahi oleh salah satu mandor Jepang yang bernama Osaki, tetapi tidak mendapat persetujuan yang menyebabkan pertempuran pecah. Selanjutnya kita berpindah ke bagian tujuan. Perlawanan ini dilakukan secara gerilya dan bertujuan untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Selanjutnya adalah jalannya peristiwa. Ada dua fase. Yang pertama pasca kemerdekaan, yaitu persiapan strategi untuk menyerang Osaki. Lalu Palinggan, Kang Semu dan masyarakat lainnya berusaha mencari si Osaki ini. Akhirnya mereka bertemu. Akhirnya Osaki ditemukan dalam keadaan yang tanpa perlawanan. Lalu pada 17 Juli 1945, Pangsuma memerintahkan agar di Meliau ini dipertahankan sehabis-habisnya. Selanjutnya di Pemura dan Temura, si Kang Semu ini ditembak hingga akhirnya dia meninggal dunia. Nah, sementara yang lainnya itu tewas. Nah, setelah mereka 3 orang pimpinan ini meninggal, Agustino Timbak berhasil meloloskan dirinya. Semenjak itu 17 Juli sampai 31 Agustus 1945 Meliau dikuasai kembali oleh Jepang. Selanjutnya dalam peristiwa fase kedua yaitu fase selesai kemerdekaan. Nah, keaktifan organisasi APMD atau Angkatan Perang Majang Desa yang didirikan pada 13 Mei 1944 oleh Pangdadan yang dianggotai oleh pemuka adat termasuk Tiongkok juga. Nah, itu usahanya untuk menguasai wilayah Sanggau. Nah, namun ketua APMD ini tuh merasa kecewa sama pewaris Sanggau ini karena pewaris ini tuh malah menyerahkan wilayah kepada wilayah Bunken. Nah, alhasil tidak ada lintas jalan untuk menyerang Jepang gitu. Nah, akhirnya perlawanan ini tuh bersifat terbuka. Nah, akhirnya Jepang menyerang kepada sekutu, namun selanjutnya perang ini tuh terjadi kembali. Oke, selanjutnya itu ada tokoh. Tokohnya itu ada Pangsuma. Pangsuma adalah pemimpin suku Dayak yang memiliki pengaruh cukup kuat di daerah-daerah di Talayan dan Meliau. Pangsuma memulai pergerakan pada pertengahan Februari 1945. Pergerakan ini dilakukan dengan cara bergerilya. Bergerilya ini bertujuan untuk mengganggu aktivitas Jepang yang dilakukan di daerah Kalimantan. Dan yang terakhir ada akhir dari perlawanan rakyat Kalimantan, di mana Pangsuma menemui akhirnya karena terbunuh. Pasalnya Jepang menganggap bahwa Pangsuma adalah musuh yang sangat berbahaya bagi mereka, sehingga pihak Jepang membayar temas perguruan Pangsuma untuk membunuhnya, yakni ditembak dengan menggunakan bubat kuali. Pangsuma dibunuh bersama adiknya, namun sang adik berhasil selamat dan Pangsuma dinyatakan gugur di bawah jembatan di sebelah dermaga Meliau yang tidak jauh dari lokasi Pangsuma dimakamkan. Kini terdapat tugu yang diberi nama Tugu Pangsuma. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang perlawanan rakyat dari Kalimantan. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.